Oke, baik, selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berkumpul di ruangan ini. Pertama sekali, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, beserta Bapak Ibu guru hebat. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan sudah meluangkan waktu untuk boleh berbagi bersama, terutama bagi saya secara pribadi untuk mengoreksi terkait dengan tugas akhir dari PKG saya, yaitu rencana tindak lanjut. Adapun kegiatan ataupun rencana tindak lanjut yang saya angkat, itu topiknya peningkatan prestasi olahraga siswa SMP Negeri 23 Medan, khususnya olahraga atletik. Jadi kalaupun teman-teman saya yang lain lebih berfokus kepada proses pembelajaran, saya terpikirkan untuk lebih termotivasi untuk mengangkat topik ini, peningkatan prestasi olahraga siswa SMP Negeri 23 Medan, khususnya di olahraga atletik. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa saya mengangkat untuk lebih peningkatan prestasi, yaitu di sini dikatakan Sport Education Model ataupun SEM adalah salah satu model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang dirancang untuk meniru pengalaman olahraga nyata dengan tujuan meningkatkan partisipasi, keterampilan, dan pemahaman siswa tentang olahraga. Selain peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran, tentunya sebagai guru PJOK ataupun sebagai penggiat olahraga, saya punya beban tanggung jawab untuk meningkatkan disiplin, tanggung jawab, bahkan tentunya prestasi siswa khususnya di olahraga. Melihat kondisi sekolah dan keberagaman siswa di UPT SMP Negeri 23 Medan, saya sangat tertantang untuk membuat sebuah wadah untuk meningkatkan kualitas prestasi siswa khususnya di olahraga atletik. Hal lain yang melatar belakangi saya untuk mengangkat topik ini adalah mengingat cukup banyaknya event olahraga khususnya olahraga atletik di Kota Medan seperti Popcot, Porcot, Porwilcot, O2SN, bahkan ada Student Athletic Championship. Inilah yang melatar belakangi kenapa saya mengangkat lebih ke arah prestasi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini rencana kegiatan yang saya rancang itu, rencana tindak lanjut yang direncanakan adalah peningkatan prestasi siswa SMP Negeri 23 Medan dalam olahraga, khususnya olahraga atletik. Yang menjadi peserta kegiatan ini adalah siswa yang sudah terseleksi. Jadi kegiatan ini nantinya akan kita buat sebuah seleksi untuk menentukan siapa-siapa ke depan siswa dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang akan kita tindak lanjuti, yang akan kita buat semacam pembinaan seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari hasil identifikasi aset yang ada di UPT SMP Negeri 23 Medan dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan yang direncanakan, mulai dari sarana dan prasarana yang ada dan sampai ke alat pendukungnya. Kemudian dengan mengadakan kegiatan ini secara rutin, siswa akan menghadapi tantangan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka sendiri. Jadi kegiatan ini nanti ada tindak lanjutnya, berkesinambungan bahkan rutin seperti itu. Nah, kemudian kegiatan ini dipilih karena adanya efek yang sangat positif, baik itu bagi siswa, bahkan itu baik bagi sekolah sendiri. Karena memang arahnya ini nanti ketika siswa mampu berprestasi, maka sekolah punya nama. Nah, adapun tujuan dari program yang saya angkat Bapak Ibu, yang pertama, meningkatkan disiplin dan kualitas fisik peserta didik. Kemudian yang kedua, mempersiapkan kualitas prestasi siswa di event olahraga, khususnya atletik, baik di tingkat sekolah, Kota Medan, provinsi, maupun nasional. Kemudian, tujuan yang ketiga,
mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, serta penerapan karakter building ataupun pembelajaran profil Pancasila. Kemudian capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Bapak Ibu, dalam memfasilitasi kegiatan pembelajaran PJOK, khususnya peningkatan fisik peserta didik di sekolah, terutama untuk menunjang peningkatan prestasi, tentunya memiliki capaian yang akan dicapai, yaitu dengan cara memberikan ruang kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan tubuh ataupun kemauan peserta didik itu sendiri sebagai bentuk kesadaran mereka dalam melakukan kegiatan pembelajaran ataupun latihan untuk mencapai suatu hasil yang maksimal. Kemudian dimulai dengan motivasi mereka, kemudian kita membuat sebuah tes. Itu disebut dengan tes awal. Dan dari hasil tes awal inilah nanti kita boleh menentukan seberapa mampu anak itu dan bagaimana arahnya ke depan. Nah, di sini dikatakan tes awal menjadi salah satu dasar atau faktor utama untuk membuat suatu program latihan. Setelah mendapat hasil tes, maka rekan-rekan guru PJOK, guru lintas kolaborasi, komunitas belajar, dan peserta didik akan bersama-sama menyusun program latihan yang akan dijalankan sesuai dengan kemampuan awal masing-masing. Itulah gunanya tadi Bapak Ibu, kita tes dulu anak kita seberapa mampu dia di awal. Jadi jangan langsung kita suruh latihan seperti itu. Kemudian, tahapan dalam melakukan kegiatan aktivitas fisik ini direncanakan, saya berencana untuk membuat 2-3 kali per minggu. Kemudian di samping itu peserta didik juga dianjurkan untuk boleh latihan mandiri. Karakter building ataupun profil belajar Pancasila ini sudah terselip di setiap aktivitas yang sudah dilakukan anak pada saat proses menjalankan program ini. Karena kegiatan ini dilaksanakan pada semua aktivitas kegiatan. Karena secara tidak langsung mereka akan diperhadapkan dengan interaksi sosial, baik dengan teman, guru, keluarga, ataupun masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, kegiatan ini dapat dilakukan oleh semua jenjang, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kegiatan ini juga dapat memberdayakan para orang tua peserta didik sebagai pengawas terhadap kegiatan yang dilakukan, sehingga bisa lebih terarah dan efisien. Nah, ini Bapak Ibu, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Di sini saya buat struktur programnya, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian, siswa yang terlibat dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Yang terakhir, waktu kegiatan direncanakan 2-3 kali per minggu. Nah, di sini mitra dalam Kombel. Jadi saya rencanakan kegiatan ini bukan hanya berpusat kepada guru olahraga, tetapi ada kerjasama. Yang pertama, penanggung jawab sudah pasti pihak sekolah ataupun kepala sekolah. Kemudian, KBS yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi sekolah yang terdiri dari guru mata pelajaran atau kami sendiri guru PJOK, kemudian guru kelas ataupun wali kelas, dan tendik, tenaga pendidik. Kemudian mitra OPS sekolah nantinya dapat membantu terkait dengan publikasi kegiatan. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator masing-masing kelas. Nah, ini dia Bapak Ibu, kapasitas yang dimiliki untuk kegiatan ini. Model manusia yaitu kepala sekolah, guru, orang tua, murid, dan masyarakat. Yang kedua, modal fisik, lapangan sekolah, jalan raya, ataupun taman sekitar sekolah. Yang ketiga, modal sosial, koordinasi dengan masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Modal lingkungan sekitar, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat tempat tinggal. Dan yang terakhir, modal finansial. Nah, ini yang paling penting, mungkin agak satu tantangan,
di modal finansialnya ini untuk kegiatan ini saya mencoba untuk memberdayakan dari dana BOS dan dana dari mandiri peserta didik. Rencana evaluasi. Rencana evaluasi yang saya rencanakan itu, evaluasi secara berkala dilakukan setiap bulan ataupun saya buat di sini tes bulanan. Karena memang saya rencanakan lebih mengarah ke prestasi, maka ketika tadi saya lakukan 2 ataupun 3 kali per minggu latihan, maka sekali sebulan harus di tes bulan. Inilah evaluasi secara berkala tadi. Kemudian yang kedua, evaluasi hasil latihan akan kelihatan pada saat peserta didik kita itu mengikuti suatu lomba ataupun event. Tadi di awal saya katakan ada banyak event tiap tahun di Kota Medan ini. Maka disitulah evaluasi hasil dari latihan peserta didik. Kemudian refleksi guru, ini wawancara guru ataupun guru yang langsung terjun terhadap peserta didik, pihak sekolah, orang tua berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan. Jadi tidak cukup antara peserta didik dengan guru. Harus ada dari guru yang mengelola langsung dengan pihak sekolah, dengan orang tua anak, dan pihak lingkungan lainnya seperti itu. Kemudian evaluasi kerja tim. Ini refleksi guru dengan peserta didik yang langsung terjun di lapangan. Evaluasi manajemen kegiatan dan pengolahan waktu, catatan observasi guru untuk mencatat bagaimana perkembangan-perkembangan peserta didik pada saat menjalankan kegiatan. Kemudian yang terakhir yang keenam, pengembangan, perbaikan, dan perubahan. Nah, ini menjadi catatan saya, catatan kami untuk membuat rencana tindak lanjut ke depan. Contohnya, ketika anak itu mengalami kemunduran, maka apa yang harus dilakukan bentuk latihan untuk siswa tersebut. Ketika anak itu sudah melampaui target yang diharapkan oleh guru, maka apa bentuk latihan yang harus dijalankan ke depan. Seperti itu maksudnya rencana tindak lanjutnya. Kemudian, saya berpikiran tantangan dan solusi yang bakalan saya hadapi ketika menjalankan program ini. Yang pertama tantangannya, pengelolaan waktu yang padat dan terbatas. Karena kita ketahui, kalau secara pribadi mungkin karena memang terbatas harus mengajar, mungkin ada kegiatan di luar, dan harus berbagi lagi dengan kegiatan yang saya rencanakan ini. Kemudian, yang kedua, kita tahu belakangan ini musim penghujan, dan pastilah lapangan kita becek. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Kemudian, apa solusi yang bisa saya tawarkan? Mungkin ini yang bisa saya tawarkan, memaksimalkan waktu yang tersedia dengan disiplin terhadap kegiatan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua solusinya, mengganti di hari lain yang sudah disiapkan. Contohnya, apabila program hari ini tidak bisa berjalan dengan baik karena gangguan yang ini tadi, maka bisa dialihkan ataupun diganti ke hari-hari yang lain. Nah, ini yang bisa yang saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan apa yang saya rencanakan untuk kegiatan ke depan. Sekali lagi, barangkali ada masukan dari Bapak Ibu ataupun sesuatu hal yang mau ditanyakan terkait dengan program yang saya kerjakan, bolehlah kita saling berbagi Bapak Ibu. Siapa tahu masih contohnya, Pak Maruli, itu kan berkaitan dengan dana, kira-kira seperti apa itu? Mungkin boleh kita saling berbagi Bapak Ibu. Barangkali kalau ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Silakan Bu. Ya, Pak Maruli, makasih banyak kesempatan kepada saya untuk menanyakan sesuatu. Nah, ini rencana Pak Maruli ini memang bagus, bagus ya untuk kemajuan sekolah kita. Nah, tadi di sini paparan Pak Maruli ini berhubungan dengan dana BOS, yang mana kita tahu setiap kegiatan itu kan dia membutuhkan dana. Nah, sementara dana BOS itu kan Pak sudah ada pos-posnya. Itu bagaimana menurut Bapak? Makasih. Berapa finansial?
Oke, baik. Izin Ibu saya menanggapi terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan Ibu. Memang di awal tadi sudah saya sampaikan terkait dengan kapasitas yang dimiliki di poin nomor 5 ini. Saya jelaskan tadi, modal finansial ini saya mencoba untuk menggali dari dana BOS dan mandiri peserta didik. Memang tak adalah kegiatan di sekolah ini tanpa ada modal. Udah pastinya itu. Tapi memang seperti yang Ibu katakan tadi, dana BOS itu sudah ada pos-posnya. Tapi memang ya sedikit banyaknya juga kita harus belajar bahwasanya memang di dana BOS itu ada kegiatan untuk kegiatan siswa. Nah, memang secara pribadi ini yang saya rencanakan untuk saya kaji ke depan. Nah, ini masih hanya sebatas tawaran saya yang membuat kegiatan. Inilah yang harus saya kompromikan nanti ke kepala sekolah terutama. Nah, kemudian kita pelajari sama-sama. Mudah-mudahan dengan apa yang menjadi kegiatan kita yang menurut saya harus saya lakukan demi tujuan peserta didik dan sekolah, mungkin mudah-mudahan tujuan yang baik, pastilah sekolah mendukung. Tapi sekali lagi, tak ada memang kegiatan tak membutuhkan dana. Inilah tugas saya selaku pembuat ataupun yang merancang kegiatan untuk mendiskusikan ataupun bagaimana cara saya untuk mendekati pihak sekolah supaya kegiatan ini bisa terrealisasi. Karena kita tahu sama-sama, makanya tadi saya merasa tertantang, saya tidak ingin hanya sekedar proses untuk memperdalam pembelajaran, tapi saya kepingin untuk lebih ke arah prestasi. Karena memang saya pahami ketika anak itu ada prestasi seperti anak kita si Pais kemarin ya, juara 2 di nasional untuk literasi ya. Nah, yang punya nama siapa? Sekolah kita gitu. Maka hal itu juga yang terpikirkan oleh saya, maka saya lebih ke arah prestasi. Barangkali itu Bu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Barangkali ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya ingin bertanya dari topik yang latar belakang. Kenapa Bapak tidak memperdalam proses pembelajaran PJOK itu sendiri yang notabene tugas pokok Bapak? Kenapa Bapak malah terinspirasi ke arah prestasinya? Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu. Pertanyaannya tadi disampaikan saya selaku guru PJOK, kenapa alasan saya lebih mengangkat ke arah prestasi dibandingkan ke arah pembelajaran. Sementara tupoksi saya ataupun tugas utama saya adalah guru ataupun pengajar seperti itu. Yang pastinya guru itu kalau bagi saya tak ada yang hebat, tak ada yang kurang hebat, tak ada. Semuanya proses. Itu kalau menurut saya. Jadi sambil berjalan, sambil belajar, sambil berjalan, sambil belajar. Itulah tugas utama kita yang namanya mengajar. Tak ada kita tamat dalam hal belajar ini. Sambil memperbaiki diri. Nah, kenapa saya lebih mengangkat ke arah prestasi? Mungkin inilah yang bakalan membedakan Pak Maruli selaku guru olahraga dengan teman-teman guru olahraga yang lain. Kenapa saya katakan seperti itu? Mungkin di ruangan ini ada guru-guru olahraga, Pak Sihol, Pak Saud. Sama-sama bisa mengajar? Bisa. Sama-sama tahu RPP ataupun modul? Tahu. Sama-sama tahu menilai? Tahu. Mempertanggungjawabkannya apa? Secara administrasi. Tapi apa yang menjadi pembeda antara saya dengan guru-guru olahraga yang lain, baik di sekolah ini ataupun di sekolah luar ataupun yang lain? Nah, ketika saya punya kemampuan untuk membentuk suatu prestasi anak, maka itulah yang menjadi pembeda antara saya dengan guru olahraga lain. Itulah alasan utama saya. Makanya mengapa saya ke arah prestasi. Nah, kemudian di latar belakang ini tadi saya udah bercerita, mengingat karena memang melihat kondisi keberagaman siswa di sekolah ini. Makanya saya tertarik. Oh, anak ini lasak contohnya, aktif. Cocok ini diarahkan untuk lari. Cocok anak ini untuk diarahkan untuk lempar seperti itu. Cocok anak ini diarahkan untuk lompat jauh. Nah, kemudian yang terakhir, kenapa saya lebih tertarik, termotivasi ini? Karena ini, di Kota Medan ini, setiap tahun ada kegiatan ini, yang namanya Porpot, Popot, Porwilkot, O2SN, dan Student Athletic Championship.
hanya ini aja yang sudah terkalender, ini ada 5-6 kegiatan. Nah, kenapa nggak kita manfaatkan? Disinilah letak kelebihan guru olahraga itu, menurut saya, ketika mampu berprestasi, maka itulah yang menjadi pembeda kita dengan guru olahraga yang lain, tidak lebih daripada yang lain. Barangkali itu, Bu. Terima kasih. Barangkali yang terakhir, Bapak Ibu, kalau masih ada. Baik, silakan, Bu. Oke, dari rangkaian tadi yang sudah Bapak paparkan kegiatan-kegiatan Bapak, rencana Bapak, seberapa persen Bapak yakin untuk menciptakan prestasi siswa, baik di tingkat sekolah, Kota Medan, provinsi, bahkan nasional, seperti yang Bapak paparkan di tujuan program Bapak? Oke, baik. Terima kasih, Bu. Kalau ditanya seberapa persen, ya mungkin saya harus menjawab optimis gitu. Kalau saya katakan pun 100% tak mungkin. Kalau saya katakan di bawah 50%, pesimis namanya kan gitu. Tapi kenapa saya harus katakan optimis? Karena memang ketika saya melihat dari latar belakang ini, kemudian saya melihat ini ada event-event ke depan, kemudian saya lihat lagi kondisi sekolah, saya lihat lagi faktor pendukung dari sarana prasarana, terutama dari faktor alat, terutama dari saya sendiri. Nah, kemudian saya membuat rancangan ini dengan optimis. Dengan kondisi dari hampir kurang lebih 1.000 orang siswa kita di sekolah ini, prinsip saya tak mungkin 5 orang dari antara 1.000 orang tak ada kita dapat. Itu prinsip yang paling sangat mendasar. Makanya saya rancanglah kegiatan ini dengan harapan optimis, dengan catatan harus ada juga dukungan dari sekolah, dukungan dari teman-teman sejawat tadi, karena memang ada juga faktor dari wali kelas, guru BK, ataupun yang lain-lainnya. Karena memang tak cukup saya sendiri untuk mengolah ini tanpa tak ada bantuan teman-teman yang lain. Barangkali itu, Bu, yang bisa saya sampaikan. Baik, Bapak Ibu, dari serangkaian yang saya jelaskan, inilah yang menjadi harapan saya, inilah yang menjadi tantangan bagi saya untuk menjalankan program ini ke depan. Harapannya mudah-mudahan baik itu dukungan dari kepala sekolah, Bapak Ibu guru, terutama teman-teman sejawat guru olahraga. Saya berharap kerjasamanya supaya perbaikan-perbaikan ke depan dan prestasi anak-anak peserta didik di sekolah kita ini ke depan jauh lebih baik. Itu barangkali Bapak Ibu yang bisa saya terangkan dari kegiatan yang saya rencanakan. Mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya di siang hari ini untuk kami guru-guru olahraga untuk boleh berbagi cerita dengan apa yang kami kerjakan selama 3 bulan ke belakang. Ini pertanggungjawaban kami, dan mudah-mudahan apa yang kami dapatkan selama 3 bulan proses perkuliahan untuk peningkatan kualitas guru ini, mudah-mudahan tidak hanya sekedar di kami, tapi pengimbasannya bisa juga ke sesama teman-teman guru, dan bahkan terutama dari kami bisa kami imbaskan ke siswa. Jadi kalau mungkin selama ini kami proses pembelajarannya masih biasa-biasa saja, mudah-mudahan ke depan bisa lebih luar biasa. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu. Horas.